بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang kitab Ibnu Katsir, surat Al-Fatihah. Dalam pembahasan kemarin dijelaskan tentang khasiat-khasiat dan kelebihan-kelebihan dari surat Al-Fatihah. Kali ini kita lanjutkan di halaman 8, paragraf keempat. Mereka mengatakan surat Al-Fatihah terdiri dari 25 kata dan 113 huruf. Al-Bukhari mengatakan dalam awal kitab tafsir disebut Ummul Kitab karena Al-Fatihah ditulis pada permulaan Al-Quran dan mulai dibaca pada permulaan salat. Ada juga yang berpendapat disebut demikian karena seluruh makna Al-Quran kembali kepada apa yang dikandungnya. Ibnu Jarir mengatakan orang Arab menyebut untuk semua yang mencangkup atau mendahului sesuatu jika mempunyai hal-hal lain yang mengikutinya, dan ia sebagai pemuka yang meliputinya, seperti al-ras, sebutan untuk kulit yang meliputi otak. Mereka menyebut bendera dan panji tempat berkumpulnya pasukan dengan Zu ar-Rumah mengatakan, pada ujung tombak itu terdapat panji kami, yang menjadi lambang bagi kami, sebagai pedoman segala urusan, yang sedikit pun tak akan kami mengkhianatinya. Maksudnya tombak Mekah disebut al-Qura karena keberadaannya terlebih dahulu dan sebagai penghulu bagi kota-kota lain. Ada juga yang berpendapat karena bumi terbentang darinya. Dan benar disebut As-Sab'ul Matsani karena dibaca berulang-ulang dalam sholat pada setiap rakaat, meskipun kata Al-Matsani memiliki makna lain, sebagaimana akan dijelaskan pada tempatnya insyaallah. Pembahasan berikutnya adalah mengenai keutamaan Al-Fatihah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Katanya, aku pernah mengerjakan salat, lalu Rasulullah SAW memanggilku, tetapi aku tidak menjawabnya hingga aku menyelesaikan salat. Setelah itu, aku mendatangi beliau. Maka beliau pun bertanya, apa yang menghalangimu datang kepadaku? Aku menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sedang mengerjakan sholat. Lalu beliau SAW bersabda, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyerumu kepada yang memberi kehidupan kepadamu. Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Dan setelah itu beliau SAW bersabda, akan aku ajarkan kepadamu suatu surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini. Maka beliau pun menggandeng tanganku, dan ketika beliau hendak keluar dari masjid, aku katakan, ya Rasulullah, engkau tadi telah berkata akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian beliau menjawab, benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ia adalah Ashabul Matsani dalam Al-Quran Al-Azim yang diturunkan kepadaku. Demikian pula yang diriwayatkan Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah melalui beberapa jalur sanad dari Syu'bah. Para ulama menjadikan hadis ini dan semisalnya sebagai dalil keutamaan dan kelebihan sebagian ayat dan surat atas yang lainnya, sebagaimana disebutkan banyak ulama, yang diantaranya Ishaq bin Rahawai, Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Ibnu Al-Haffar, seorang penganut mazhab Maliki. Sedangkan sekelompok lainnya berpendapat
bahwasanya tidak ada keutamaan suatu ayat atau suatu surat atas yang lainnya, karena semua merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya hal itu tidak menimbulkan dugaan adanya kekurangan pada ayat yang lainnya, meskipun semua itu memiliki keutamaan. Pendapat ini dinukil oleh Al-Qurtubi dari Asy-Sya'ari, Abu Bakar Al-Baqillani, Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti, Abu Hayyan Yahya bin Yahya, dan sebuah riwayat dari Imam Malik. Ada hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fadailul Quran dari Abu Sa'id Al-Khudri. Katanya, kami pernah berada dalam suatu perjalanan. Lalu kami singgah, tiba-tiba seorang budak wanita datang seraya berkata, "Sesungguhnya kepala suku kami tersengat, dan orang-orang kami sedang tidak ada di tempat. Apakah di antara kalian ada yang bisa memberi ruqyah?" Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri bersamanya, dan kami tidak pernah menyangkanya bisa meruqyah. Kemudian orang itu membacakan ruqyah, maka kepala sukunya itu pun sembuh. Lalu ia, kepala suku, menyuruhnya diberi 30 ekor kambing, sedang kami diberi minum susu. Setelah ia kembali, kami bertanya kepadanya, apakah engkau memang pandai dan bisa meruqyah? Maka ia pun menjawab, aku tidak meruqyah kecuali dengan Ummul Kitab atau Al-Fatihah. Jangan berbuat apapun sehingga kita datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Sahut kami. Sesampai di Madinah, kami menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau pun bersabda, dari mana dia tahu bahwa surat Al-Fatihah itu sebagai ruqyah atau jampi? Bagi-bagilah kambing-kambing itu dan berikan satu bagian kepadaku. Demikian pula riwayat Muslim dan Abu Dawud. Hadis lainnya riwayat Muslim dalam kitab Sahih An-Nasa'i, dalam kitab Sunan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ketika Rasulullah SAW sedang bersama malaikat Jibril, tiba-tiba Jibril mendengar suara dari atas. Maka Jibril mengarahkan pandangannya ke langit seraya berkata, itu adalah dibukanya sebuah pintu di langit yang belum pernah dibuka sebelumnya. Ibnu Abbas melanjutkan, dari pintu itu turun malaikat dan kemudian menemui Nabi SAW seraya berkata, sampaikanlah berita gembira kepada umatmu mengenai dua cahaya. Kedua cahaya itu telah diberikan kepadamu dan belum pernah sama sekali diberikan kepada seorang nabi pun sebelum dirimu, yaitu Fatihatul Kitab dan beberapa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau membacakan suatu huruf saja darinya, melainkan akan diberi pahala kepadamu. Hadis di atas berasal dari Al-An-Nasa'i dan lafaz yang sama juga diriwayatkan oleh Muslim. Muslim juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW. Beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat tanpa membaca Ummul Qura, maka salatnya itu tidak sempurna. Demikianlah pembahasan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.